seperti Khalid itu ya. Jadi membawa Al-Quran untuk menjelaskan sesuatu yang tidak ada pada Nabi. Apa Al-Quran itu? Simahum fi wujuhihim min asaris sujud. Ayat ini dibuat untuk menghitamkan dainya Nabi. Na'udzubillah, lid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Kali ini saya akan menanggapi pernyataan Ustadz Salafi Wahabi, kalau disingkat Sawah Salafi Wahabi, yaitu si Khalid Basalamah yang disebut Ustadz Khalid Basalamah, Dr. Khalid Basalamah. Dalam videonya dia menjelaskan memfitnah Nabi itu dainya hitam karena bekas sujud. Jadi Nabi itu dainya hitam katanya. Kemudian dia menyebutkan ayat Al-Quran, katanya Allah Subhanahu wa taala berkata, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sebenarnya ini sudah salah ya. Allah Subhanahu wa taala berkata, atau bahasa Arabnya qala Allahu taala a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Khalid, kalau sampian ini mau istidlal, mau berdalil, bukan mau baca Al-Quran, atau setelah bilang qala ta'ala, Allah berkata, jangan mengatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, Pak Khalid. Itu hanya khusus untuk ngaji. Sebab kalau kamu mengatakan Allah Subhanahu wa taala berkata a'udzubillahi minasyaitonirrajim, mana ada Allah Subhanahu wa taala berkata a'udzubillahi minasyaitonirrajim? Cari Al-Quran sampean dari Al-Fatihah sampai An-Nas, cari ada ayat a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jadi itu bukan perkataan Allah, Pak Khalid. Baik, saya akan langsung menanggapi masalah dai hitam di wajah Nabi saja ya, dan tafsiran dari ayat simahum fi wujuhihim min asaris sujud. Dan masalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim setelah perkataan dai qala Allah taala, atau Allah Subhanahu wa taala berfirman a'udzubillahi minasyaitonirrajim ila akhirih, ini akan saya tanggapi pada video yang berikutnya. Dia menjelaskan bahwa Nabi di dainya itu ada tanda hitam bekas sujud. Ini sudah memfitnah Nabi ya. Masa Nabi itu yang indah wajahnya itu ada tanda hitam di dainya bekas sujud? Kayak Yazid Jawas apa kayak ustadz salafi yang lain yang dainya ini hitam di sini. Ini sudah berani memfitnah Nabi dainya hitam. Sudah gitu si Khalid ini malah menjelaskan, membawa-bawa ayat Al-Quran katanya yang menjelaskan dainya Nabi itu hitam lagi. Ya Allah, na'udzubillah kalau seperti Khalid itu ya. Jadi membawa Al-Quran untuk menjelaskan sesuatu yang tidak ada pada Nabi. Apa Al-Quran itu? Simahum fi wujuhihim min asaris sujud. Ayat ini dibuat untuk menghitamkan dainya Nabi. Na'udzubillah, lid. Baik, apa benar Rasulullah itu dainya hitam? Kalau ada sahabat yang dainya ini hitam, ini malah ditegur oleh Rasulullah. Bukan malah Rasulullah itu dainya dihitamkan juga. Di dalam kitab An-Nihayah fi Gharibil Hadis ya, karangan Ibnul Asir, di situ dijelaskan annahu ra'a rajulan baina ainaihi misla safinatil ba'ir. Rasulullah melihat seorang laki-laki di dainya ini ada tanda hitam. Faqala law lam yakun hadza kana khairan. Seandainya ini tidak ada, ini lebih baik. Jadi Nabi itu tidak setuju. Bahkan beliau mengatakan, andaikan di dainya kamu ini tidak dihitamkan, tidak hitam, ini tentunya lebih baik. Terus ke bawah beliau Ibnu Asir ini menjelaskan
Di hadis ini wa inna ma kariyahu khaufan minar riya alaih. Karena Rasulullah itu, kenapa Rasulullah tidak suka dainya itu dihitamkan, para sahabat dainya hitam? Karena beliau khawatir itu akan terjadi riya. Hal ini juga didukung di dalam kitab Tafsir As-Sirajil Munir juz 4 halaman 31. An Anas anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada sebuah hadis dari Anas radhiyallahu an dari Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, bahwasanya Nabi berkata, inni la abghadur rajula wa akrahuhu idza raaitu baina asarihi baina ainaihi atharus sujud. Aku benci terhadap seorang laki-laki, aku tidak suka terhadap orang laki-laki idza raaitu baina ainaihi atharus sujud, jika aku melihat tanda sujud di dainya. Ini di dalam kitab Tafsir As-Sirajil Munir. Nah, sekarang saya tidak akan banyak membahas dari beberapa tafsir Ibnu Katsir, At-Tabari, Al-Qurtubi, Jalalain, As-Sawidat. Saya akan langsung bagaimana sebenarnya mengartikan ayat, menafsiri ayat simahum fi wujuhihim min asaris sujud. Di wajah mereka ada tanda dari bekas sujud. Apakah bekas sujud yang dimaksud dalam Al-Quran itu adalah dainya hitam sebagaimana ustadz-ustadz Salafi Wahabi? Saya saat ini akan menjawab dari Syekh Wahabi sendiri ya, yaitu Syekh Utsaimin. Syekh Utsaimin ini di dalam Fatwa Islamiyah juz 1 halaman 484. Syekh Utsaimin, syekhnya orang-orang Sawa ini, orang-orang Salafi Wahabi. Su'ila As-Sayhu Ibnu Utsaimin hafizahullah, hal warada anna al-alamata allati yuhdisuha as-sujud fil jabhah min alamatis sholihin? Apakah ada dasar bahwasanya tanda bekas sujud itu di dai itu menandakan orang tersebut adalah orang yang soleh? Ini pertanyaannya kepada Syekh Utsaimin. Kemudian Syekh Utsaimin menjelaskan, laisa hada min alamatis sholihin, bukan tanda hitam sebagaimana yang ada di ustadz-ustadz Salafi Wahabi di Indonesia itu tidak menandakan itu adalah sebuah tanda-tanda orang yang soleh. Walakin al-alamatu hiyan nur. Tetapi yang dimaksud dengan tanda sujud min asari sujud di dalam Al-Quran itu adalah an-nur alladhi yakunu bil wajhi, cahaya yang ada pada wajah. Yang pertama. Yang kedua, wan sirahis sadri, diberikan keluasan dada oleh Allah, keluasan hati, kebesaran hati oleh Allah Subhanahu wa taala, wa husnul khuluq, dan diberikan budi pekerti yang baik, wa ma'asbaha dzalika. Ini menurut Syekh Utsaimin. Amal atharu, adapun bekas, alladzi yusabbibuhu sujud, yang disebabkan oleh sujud, fil wajhi, di muka itu, faqad yadhharu fi wujuhi man lam yusalluna illal faraidah lirikatil jildi. Terkadang tanda yang ada di wajah seseorang, di dahi seseorang ini sangat jelas bagi orang yang hanya sholat fardu saja, tidak rajin sholat sunnah. Kenapa? Karena memang kulitnya dahinya, kulitnya wajahnya itu memang tipis. Wa qad la tadhharu fi wajhi man yusalli katsiran wa yutil sujud. Dan terkadang tidak ada bekas apa-apa walaupun orang itu rajin sholat. Bukan hanya sholat fardu, sholat sunat, duha, tahajud, semuanya itu sudah dikerjakan. Dan wa yutil sujud, dan memanjangkan sujudnya, berlama-lama dalam bersujud, tidak tampak apa-apa. Karena memang dahinya itu kulitnya tebal. Ini menurut Syekh Utsaimin. Jadi menurut Utsaimin bahwa asaris sujud itu bukanlah dahi hitam, Pak Khalid. Terus di dalam kitab lain di Fatawal Harami Al-Makki, Syekh Utsaimin juga, Shalih Utsaimin ini, beliau menjelaskan pertanyaan juga. As-Sa'il yaqulu sa'il qala ta'ala simahum fi wujuhihim min asaris sujud. Yang bertanya berkata, menyebutkan ayat Al-Quran simahum fi wujuhihim min asaris sujud,
Hal yuqsadu bihadzal alama allati tadhharu fil jabin? Apakah yang dimaksud dengan tanda ini adalah tanda yang nampak pada dahi? Bagaimana jawaban Syekh Utsaimin? La, bukan. Simahum fi wujuhihim min asaris sujud. Yang dimaksud dengan ayat tersebut yakni alamatu kasratis sholati fil wajhi, yaitu tanda banyaknya sholat di muka. Apa itu? Wadhalika bistinaratil wajhi, mukanya ini bersinar, ndak kusut, ndak kusam. Wali anna sholata kama wasafahun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam as-sholatu nurun. Kenapa wajahnya itu berseri? Karena sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah, as-sholatu nurun, solat itu adalah cahaya. Yastaniru bihal qalbu, yang hati itu akan bersinar, bercahaya. Wa idastanaral qalbu, apabila hati ini sudah terang bercahaya, istanaral wajhu, maka wajah ini sendiri akan bercahaya. Terus lanjut ke bawah saja. Fasimahum fi wujuhihim, yang dimaksud dengan tanda yang ada pada wajah orang yang sujud itu adalah yakni an-nur, yaitu nur alladzi sara fi qulubihim, yang ada pada hati mereka. Kharajat alamatuhu ala wujuhihim, tanda-tandanya akan keluar ke wajahnya. Jadi nur yang ada di hatinya ini akan keluar, nampak di wajahnya. Ini menurut Syekh Utsaimin. Ammal alamatu allati fil jabhah, adapun tanda yang ada yang hitam di dahinya orang-orang Salafi Wahabi seperti Yazid Jawas dan lain-lain sebagainya, fahadihi laisat hiyal alamah. Ini bukanlah yang dimaksud oleh ayat Al-Qur'an sebagai tanda sujud. Li'annahu qad yakunul jabhatu raqiqatal jildi. Terkadang kulitnya itu memang tipis, apalagi digosok-gosokkan terhadap tempat sujud. Wa idza sajadal insanu 'alaiha marrataini ta'atharat, karena tipis sujud 2 kali saja sudah nampak hitam di sini. Jadi kesimpulannya, Ustadz Khalid ini janganlah memfitnah Nabi bahwa Nabi itu dahinya hitam karena bekas sujud, enggak. Dan tafsiran simahum fi wujuhihim min asaris sujud itu bukan dahinya hitam, bukan dahinya kayak dipukul palu, Pak Khalid. Pak Khalid, saya menjelaskan berdasarkan referensi dari Syekh sampean sendiri, yaitu Syekh Utsaimin. Mudah-mudahan Ustadz Khalid dan lain-lain ini berhenti ya bermain fitnah, berhenti menyebarkan sesuatu yang dirinya sendiri belum jelas, belum tahu ya. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan. Wa akhiran minni wa lakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.